Susunan acara pada hari ini. Susunannya yaitu diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh penyerahan cendramata, yang kedelapan doa, dan terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Dimas Pratama dari kelas 5B. Kepada Ananda disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Terima kasih kepada Ananda Dimas Pratama yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diawali dengan membaca surat Al-Quran, acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Korwil Bidik Ciawi Gebang dan Korwil Bidik Cilimus. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Cigana Mekar dan Kecamatan Ciawi Gebang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Ciputat Kecamatan Cigana Mekar, Cigawi Gebang. Mau tanya Cigana Mekar Bapak. Grogi. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Cigana Mekar, dan yang saya hormati Bapak Ketua Gugus 2 Kecamatan Cigana Mekar, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Se-Gugus 2 Cigana Mekar, serta Bapak Ibu anggota KKG Gugus 2 yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ke SDN 1 Ciputat. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita selaku umatnya. Hilap tadi yang saya hormati Pak Ketua KKG Gugus 4 ya, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini, alhamdulillah terima kasih. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang setinggi-tingginya pada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Ciputat yang alhamdulillah luar biasa tadi sambutannya. Pada saya nggak membayangkan sambutan itu yang cukup sederhana, tapi ini sangat wah sekali. Di awal kita kesini survei itu tanggal 14 ya Bu, yang kita setujui itu. Kita alhamdulillah sampai merubah 4 kali kalau nggak salah ya Bu, karena memang dengan kesibukan ke waktu saya ke sini juga Ibu sedang mempersiapkan perpanjangan akreditasi ya kalau nggak salah, lalu sibuk dengan apa namanya PKKS ya, periodisasi, lalu perlombaan sangat luar biasa. Namun kami tetap diprioritaskan, jadi tidak terus terkedah kadipat sedangkan sana SB alhamdulillah. Tapi walaupun kita diundur dan alhamdulillah hari ini terima kasih Ibu sudah mau menerima kami yang ingin belajar di sini. Tapi ya alhamdulillah saya pulang dari sini punya cerita Bu. Pulangnya nyasar Bu ke Suganangan, salah lepat belok. Alhamdulillah salah Pak Kiki sampai ke Luwung itu. Tapi alhamdulillah. Yang selanjutnya KKG kami adalah KKG komunitas belajar termasuk komunitas penggerak Bu. Dan komunitas kami terdaftar di PMM. Bapak Ibu boleh silakan dicek, kami ada di PMM, cuma kami belum punya jam terbang gitu. Kami di awal itu kami lulus di angkatan kedua, kami baru bertiga, KKG Keramat Mulia, KKG Gugus 2, dan KKG 1 Cilimus. Kebetulan di grup KKG, ketua KKG saya komporin supaya ketua-ketua KKG-nya pada daftar komunitas penggerak, karena abdi teludeng mung tiluan gitu.
akhirnya ya alhamdulillah FKKW Kabupaten daftar dan dari Cibimbing juga daftar, ada teman itu. Dan kemarin di FKKW Kabupaten Kuningan sudah melaksanakan webinar dan kami belum siap untuk mengadakan webinar itu, dan kami juga bertiga itu nanti ingin menghadap ke Pak Kabid dan Pak Kadis, cuma belum sempat saja gitu. Pada kesempatan ini kami di sini bukan mau studi banding Bu, karena di kami belum mengimplementasikan. Kami baru saja daftar IKM, yaitu di Merdeka Berubah. Jadi kami di sini mau belajar gitu, pada sekolah ibu. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi menurut saya pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Kenapa? Kalau kita mau sukses maka belajarlah kepada orang yang sukses. Kalau kita mau belajar bikin bakso yang enak, otomatis nanyanya menunya atau resepnya ke tukang bakso, bukan ke tukang cireng. Gimana kalau kita nanya ke tukang cireng? Mungkin bakso rasa cireng. Begitu juga dengan pendidikan di sini. Nah, kita mau belajar kepada sekolah yang sudah mengimplementasikan. Jadi mereka sudah sukses. Nah, gimana nih supaya sukses kita jalannya? Jadi kami ini belum apa-apa Bu, baru daftar dan masih bingung gitu. Gimana sih kurikulum merdeka itu? Bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu diterapkannya? Jadi mudah-mudahan Ibu dan rekan-rekan di sini insya Allah akan memberikan materi, mungkin Bapak dan Ibu anggota KKG bisa menyimaknya. Saya harap demikian ya. Jangan sampai datang ke sini, ingat Bu, kita ke sini bukan jalan-jalan ya. Satu, bukan jalan-jalan. Kita betul-betul belajar, karena Bapak dan Ibu tahun depan ajaran baru adalah sudah berhadapan dengan IKM ya. Apalagi kelas 1 dan kelas 4. Dan tidak menutup kemungkinan kelas yang lainnya juga akan tetap pembelajarannya mengacu ke IKM. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu harus dapat oleh-oleh dari sini. Jangan cuma nanti saya lihat di update status lucu. Ya, cuma dapatnya update status lucu, belajar studi atau studi belajar, studi banding, tapi Bapak dan Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Silahkan seluas-luasnya, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, silakan nanti dikorek semuanya. Yang butuh administrasi, korek administrasi seperti apa. Begitu juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena nanti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah adalah harus membuat 2 kurikulum. Ya Bu, kurikulum 13 dan KWSP. Seperti apa itu KWSP itu? Ya, jadi silakan nanti Bapak dan Ibu manfaatkan momen ini dengan baik. Ya, begitu juga dengan Bapak, Ibu-ibu yang calon kepala sekolah. Saya harapkan Ibu Ida, Ibu Nenek, ya, kebetulan di sini kepala sekolahnya perempuan, ya, jangan sungkan-sungkan, Bu, ya, sharing bagaimana nanti Ibu ketika sudah ada penempatan, ya, karena belajar itu penting, ya, apalagi yang baru. Ya, jadi bagaimana manajemen di sini, ya, memanage sekolah di sini dengan jangan sampai kita melihat dari dia muridnya banyak, murid udah bisa gitu, belum tentu. Tapi manage yang baik seperti apa? Lalu bagaimana sih kepala sekolah sebagai manajernya gitu? Mau sedikit, mau banyak, tentu dengan pengelolaan yang baik, insya Allah gitu. Karena kami juga di KKG bukan wah-wahan banyak duit gitu ya. Di KKG minim sekali tuh kami di KKG, terus terang kami dapat dari sekolah-sekolah, kami manfaatkan kegiatan alhamdulillah kami aktif, tiap bulan ada kegiatan dan memanfaatkan uang yang kami terima dari sekolah-sekolah, dan kami berprinsip bahwa uang KKG ada berputar di anggota KKG. Saya manfaatkan
teman-teman yang punya potensi. Saya berikan kesempatan untuk berbagi dan bersharing untuk teman-teman, dan ketika kami tidak mampu, kami mengundang guru penggerak dan pengawas-pengawas yang mumpuni di bidangnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pada Bapak dan Ibu anggota KKG, tolong manfaatkan momen ini ya. Yang terakhir, di kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pengurus KKG. Kemungkinan atau dalam hal ini dalam memfasilitasi Bapak dan Ibu ya, banyak kekurangan dalam hal pelayanan atau bicara kami kurang enak didengar sama Bapak dan Ibu. Dalam hal ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat kemenangan nanti di Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Gugus 2 Kecamatan Ciganda Mekar yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita sebagai pribumi bisa menyambut ya, bisa menjamu Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu semua mendapatkan bekal untuk oleh-oleh dibawa ke Ciganda Mekar ya, sehingga bisa diaplikasikan di pembelajaran. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ciganda Mekar Cilimus. Kepada Bapak Dr. Andes Main MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pak Korwil yang saya hormati, Pak PS Cok yang saya hormati, Ibu Kepala SD Ciputat 1 beserta Bapak Ibu Guru Sepitas SD Ciputat 1 yang saya hormati, rekan-rekan kami, Ketua K3S, Ketua Gugus, Ketua KKD dan anggotanya, para kepala sekolah, dan rekan-rekan guru semua yang saya hormati dan saya banggakan. Puji serta rasa syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Rabbi. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah di ruangan ini. Semoga kegiatan kita dalam rangka belajar menuntut ilmu untuk merdeka belajar, untuk kurikulum merdeka, diberikan hidayah, inayah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, terutama kepada Pak Korwil Ciawi Gebang, Pak PS, serta Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru yang ada di SD Ciputat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang disampaikan tadi oleh Ketua KKG Gugus 2 dari Kecamatan Ciganda Mekar
sudah bisa terbayang, sudah bisa disimpulkan bahwa di Ciganda Mekar belum ada kurikulum merdeka. Mengapa? Karena telat notol. Ciganda Mekar telat notol. Dulu kebetulan akhir batas waktu untuk pendaftaran kurikulum merdeka, yaitu Merdeka Berubah, itu pada bulan April. Sedangkan pada waktu itu kompak Ciganda Mekar dan Cilimus pada bulan April itu mau, sebetulnya seluruhnya Pak, baik kecamatan Cilimus maupun Ciganda Mekar notol daftar, hanya terlambat. Untuk itu sedikit demi sedikit dulu kegiatan webinar, kegiatan sosialisasi sudah ikut, dan herannya tidak segera tahu bahwa Cilimus dan Ciganda Mekar tidak masuk. Jadi kegiatan-kegiatan ikut. Nah, untuk lebih jelasnya menghadapi kegiatan pembelajaran di nanti tahun ajaran baru 2023-2024 melaksanakan kurikulum merdeka, saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada KKG 2 Kecamatan Ciganda Mekar yang mempunyai keinginan belajar secara langsung, melihat secara langsung kegiatan pembelajaran di sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Nono tadi, rekan-rekan guru dapat menyimak, dapat melihat, dapat memantau, dapat mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka di SD 1 Ciputat ini. Begitu juga tadi disampaikan oleh Pak Nono, sebagai bahan untuk para kepala sekolah untuk melihat bagaimana manajerial yang akan dilaksanakan oleh kita di tahun ajaran nanti, yang sekarang sudah lebih dulu dilaksanakan di SD PSP ini, di Ciputat 1 ini. Tentunya harapan dari Ciganda Mekar membawa kaset kosong, kemudian dari Ciputat ini mohon untuk menyiapkan isinya sehingga kaset kosong yang dibawa oleh KKG 2 Ciganda Mekar ini nanti bisa terisi, bisa dijadikan bahan, bisa dijadikan acuan untuk kegiatan pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di tahun 2023-2024 yang akan datang. Intinya itu, Bapak dan Ibu, tidak akan banyak yang saya sampaikan. Semoga apa yang diharapkan oleh kita dari Ciganda Mekar bisa bermanfaat, bisa menghasilkan, dan kepada Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan mohon bisa memberikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya mengganggu, merepotkan, sebagaimana tadi dikatakan, akreditasi kudu, PKKS kudu, dan lain-lainnya. Apalagi sekarang menghadapi sasi saum yang tentunya sedang mempersiapkan program yang akan dilaksanakan pada sasi saum. Alhamdulillah sudah ada acuan untuk waktu pembelajaran
pembelajaran di Sasisau sudah di-share dari BKN, dari Dinas Pendidikan sebagai bahan acuan bagi kita, dan semoga di bulan Ramadan walaupun kita berpuasa tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kuring mah pensiun. Ajak Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ciganda Mekar yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu selayang pandang dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciputat kepada Ibu Imas SPDM PDMM. Disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilimus, Ciganda Mekar Cilimus, wilayah Ciganda Mekar dan Cilimus. Yang kami hormati Pak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ciawi Gebang. Yang kami hormati pula Pak Pengawas Bina. Kemudian senior saya nih Pak K3S dari Ciganda Mekar, juga senior saya nih Pak Bandi ya. Kemudian Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Ciganda Mekar dan Ketua KKG Gugus 4 di Ciawi Gebang yang saya hormati pula. Kemudian para kepala sekolah, di sini saya lihat ada teman waktu sama-sama di Labkesda ya, Pak Nana, juga para kepala sekolah lainnya dari Ciganda Mekar. Teman-teman hebat, skuadnya Seduci, para guru yang saya banggakan. Kemudian teman-teman para guru hebat juga dari Kecamatan Ciganda Mekar, khusus gugus 2 yang saya banggakan. Pertama, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya di sini di SD Negeri 1 Ciputat. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu rombongan dari Kecamatan Ciganda Mekar. Tentunya pembukaan abdi ngiringan Kanuti Payung terpenting adalah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dapat menjalankan aktivitasnya, walaupun sebentar lagi kita akan menghadapi syau, tetapi kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita, khususnya sebagai warga pendidik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bisa dibuka kanvanya? Coba dicek, ada di kanva. Saya kedatangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KKG pada tanggal 14 Maret itu rencananya Bapak Ibu hadir di sini ya. Namun memang karena kesibukan lomba-lomba Bapak Ibu, saya pada saat itu bisa digeser, tidak bisa ke 16. Ternyata ada jadwal lagi, ini tanggal 16 semua guru membimbing pada saat itu. 18 Bu, pindah ke 18. Oh, ada wisuda, alhamdulillah nih, mumpung hangat kene ya. Saya mengucapkan selamat nih kepada Pak Ketua KKG yang sudah wisuda kemarin ya. Masih hangat, nanti pulang dari sini langsung nyate kayaknya. Dan akhirnya disepakatilah pada tanggal hari ini ya, tanggal 21 Maret. Alhamdulillah sakieu ayana Bapak Ibu di SD Negeri 1 Ciputat. Abdi oge heran Pak Korwil, kenapa yang dipilih SD 1 Ciputat? Di Ciawi Gebang itu semuanya ada 7 sekolah yang sudah PSP. Udah bisa? Langsung ke kanva aja. Password, oh sekedar punten. Akhirnya kedah ngadet.
Ya, Bapak dan Ibu izin berdiri, Bapak. Saya heran juga gitu ke Pak Nono kenapa dipilih SD 1 Ciputat. Kemudian karena PSP, rekomendasi juga dari dinas, ya akhirnya kebetulan juga para guru sudah siap. Mari kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Tak kenal maka tak sayang. Dilanjut aja. Kita dalam selayang pandang, perkenalkan, nama saya Imas Sumiarsih. Ini sekolah SD Negeri 1 Ciputat yang berada di wilayah Desa Ciputat, Kecamatan Ciawi Gebang ya. Termasuk di wilayah Gugus 4 Ciawi Gebang yang semuanya ada 9 sekolah ya. 9 sekolah. Ciputat 1, Ciputat 3, Gresik 1, 2, 3, Keramat Mulia 1, 2, dan Lebak Siu 1, 2. Lanjut. Bapak dan Ibu, untuk lebih mengenal lebih dekat dengan Bapak Ibu, saya hampir 50 tahun sekarang gitu ya. Nanti di bulan Oktober saya tahun emas 50 tahun. Kemudian suami saya satu aja, saya takut dengan Pak Ade. Jadi satu, saya Pak Kusnadi ya, kebetulan sudah dilantik pengawas pada bulan Mei. Kemudian alamat rumah Bapak Ibu jika ke Kuningan, di belakang Rumah Sakit Juanda, silakan Bapak Ibu mampir ya. Sekarang sudah kenal, nanti nomor HP-nya ada ke Pak Nono ya. Kemudian riwayat kerja saya, Bapak Ibu, guru SD 1 Ciputat di sini diangkat pertama kali tahun 1997 sampai 2009. Jadi kurang lebih berapa ya? 12 tahun lah saya di sini. Itu. Kemudian guru SD 1 Ciawi Gebang tahun 2009 sampai dengan 2011. Kalau dulu, kalau sampai sekarang itu masih SD favorit ya Pak, SD 1 Ciawi Gebang. Jadi ditarik pada saat itu tahu-tahu SK. Padahal saya masih betah di sini. Kemudian jadi kepala SD 2 Ciawi Gebang selama 4 tahun, tahun 2011 sampai 2015. Dan ternyata 2015 saya dipindahkan lagi ke sini, kembali lagi ke SD 1 Ciputat tahun 2015 sampai sekarang. Jadi hampir 9 tahun ya, 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, prestasi ini mudah-mudahan dapat menginspirasi saja kepada Bapak Ibu. Saya sukanya menulis. Jadi saya pernah Nobel. Kemudian saya juga pernah KTI di tingkat nasional walaupun tidak juara, tapi pengalaman jejak rekam gitu ya. Kemudian juga mengikuti best practice pada saat itu juga di tingkat nasional. Saya sampai memburu data itu ke Semarang, Bapak Ibu. Saya ke Semarang, di sana nyewa motor sendiri, SD-nya sangat terpencil. Nah, saya terinspirasi di sana. SD terpencil ada juara nasional best practice. Jadi saya ikut termotivasi dengan beliau gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, kalau saya menjadi pengajar praktik angkatan ketiga tahun kemarin di PPGP, makanya kalau Pak Ade sudah tidak asing, saya sering melakukan pendampingan di SMP Negeri 2 Ciganda Mekar, transitnya di rumah Pak Ade gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah ini sekolah penggerak angkatan 2. Nah, untuk sekolah penggerak saya punya cerita tersendiri. Karena saya merasa bahwa sudah melebihi 4 tahun, jadi saya nanya dulu kepada teman-teman, Bapak Ibu, saya diizinkan tidak mengikuti seleksi sekolah penggerak. Karena pada saat itu dilema, Bapak Ibu, saya mengikuti diklat pengawas, ya calon pengawas, juga sekolah penggerak. Kata guru-guru ikut aja. Kalau saya lulus, berarti saya nambah 4 tahun. Nggak apa-apa, kata guru-guru. Kemudian dimotivasi juga dari Dinas Pendidikan untuk memberi contoh. Katanya, ayo ikut walaupun sedang seleksi calon pengawas, Teteh juga harus ikut seleksi sekolah penggerak. Akhirnya esai, ternyata lulus. Nah, ketika lulus, itu saya betul-betul sudah dinyatakan lulus dari pengawas. Berarti saya tinggal menunggu pelantikan saja. Nah, saya nanya lagi ke dinas, Pak, ini saya mau wawancara, saya mau ngajar, lanjut jangan? Lanjut, wayahna, lanjut. Nanti kalau bentrok bagaimana? Pokoknya lanjut untuk memberi contoh. Akhirnya tanya ke guru-guru, lanjut aja Bu, gak apa-apa, pokoknya nambah lagi 4 tahun, kata teman-teman gitu. Sampai guru-guru semua ini menyiapkan untuk wawancaranya, menyiapkan
papan digitalnya untuk ngajar dan sebagainya. Ya, akhirnya ikut, ternyata lulus. Nah, dilema untuk dinas pendidikan, saya lulus, di pengawas lulus dengan Pak Ida, ya saya akhirnya dipending karena sistem tidak bisa dilantik menjadi pengawas. Akhirnya ya saya ikuti aja, karena kebetulan juga teman-teman masih mendukung saya di sini. Akhirnya saya bertambah sampai 2024-2025. Karena ini adalah tahun kedua Bapak Ibu untuk sekolah penggerak. Tahun pertama enaknya menjadi sekolah penggerak itu ada stimulus Bapak Ibu. Yang tahun pertama 80 juta, tahun kedua sekarang 44 juta, dan nanti tahun ketiga sekitar 28 juta. Nah, itu kita terbantu untuk segala kegiatan yang ada di PSP ini. Nah, tadi Pak Korwil juga berharap untuk IKM namanya mandiri, berarti tidak ada stimulus dari pemerintah. Nah, kalau mandiri lebih enak lagi, ada rekomendasi di raport pendidikan apa saja yang akan kita anggarkan di dana BOS reguler. Kalau kami ada dana BOS reguler, ada juga dana BOS kinerja namanya untuk sekolah penggerak. Lanjut. Oh iya, ini kalau saya hanya sekedar hobi aja Bapak Ibu. Selain karya tulis ilmiah, ada beberapa koleksi yang dulu itu sempat hampir 100, cuma karena kena virus, akhirnya yang sekarang saya tulis itu masuk di drive. Nah, jadi dengan teman-teman kalau ada mau naik pangkat atau apa ya kita sharing aja, jadi gitu ya. Jadi tidak usah kongkon keluar, kita sambil belajar dengan teman-teman naik pangkat, belajar dengan KTI dengan saya.